Bab 737. Pertarungan sengit. Jack Chen sungguh gila. Kingston Jiang bertanya kepadanya, dan dia hanya menjawab satu kalimat, menunggumu mengalahkanku. Baiklah. Kingston Jiang tidak banyak berbicara. Dia menggenggam erat pedang pidana. Pedang pidana sudah dibuka segelnya. Dahulu, pedang pidana di tangannya hanyalah sebuah senjata yang relatif tajam, pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan lain. Tetapi, sekarang tidak lagi sama. Dengan memegang pedang pidana, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari dalam pedang pidana. Kekuatan ini pasti dapat meningkatkan kekuatan energi pedang. Pedang panjang di tangannya dengan aura pedang yang tak terlihat. Manakah senjatamu? Kingston Jiang dengan tatapan dingin, bertanya dengan datar. Aku tidak membutuhkan senjata untuk melawanmu. Haha. Kingston Jiang tertawa. Dia bahkan bisa membunuh tingkat alam ke-8. Dan saat itu, dia hanyalah tingkat alam ke-7. Meskipun Pangeran Jiwu bertarung beberapa kali secara berturut-turut, dia sudah banyak terluka, dan usianya yang sudah tua, tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya. Tetapi, ini berasal dari alam ke-8, bukan saatnya untuk menghemat energi. Setelah Kingston Jiang tertawa keras, dia dengan cepat mengeluarkan serangannya. Dengan sekejap, dia muncul di depan Jack Chen. Pedang pidana yang berada di genggaman tangannya, memaksanya untuk menyerang. Jack Chen berdiri di tempat keberadaan awalnya, melihat pedang Kingston Jiang yang ditusukkan ke tubuhnya, seperti hantu, dengan cepat melayang ke arah belakang, di saat bersamaan juga memberikan serangan, dengan satu serangan, memukul ke arah Kingston Jiang. Ini terlihat seperti telapak tangan dengan angin dan awan yang tenang, tetapi juga mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Membawa kekuatan tenaga yang mengerikan menyerang pada pedang pidana. Dia mengeluarkan serangannya dengan cepat, Kingston Jiang hampir tidak dapat bertahan. Tang! Pedang pidana mengeluarkan suara yang nyaring. Kingston Jiang hanya dapat merasakan kekuatan yang sangat besar dari pedang pidana, menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan ini mengguncang darah dan energi dalam tubuhnya. Tenggorokannya terasa panas, darah segar keluar melaluinya. Tetapi, dia dengan paksa menelan kembali darah itu. Kekuatan yang sangat hebat. Kingston Jiang tercengang. Dia bukannya tidak pernah bertarung melawan petarung dari tingkat alam ke-8, tetapi ketika dia bertarung melawan Pangeran Jiwu, kekuatannya dibandingkan kekuatan Jack Chen, sungguh berbeda jauh. Kingston Jiang terus-menerus didorong mundur karena getarannya. Jack Chen tidak memberinya kesempatan untuk menyerang, begitu tubuhnya melintas, dia melakukan penyerangan yang sengit. Tiba-tiba, banyak jejak telapak tangan ilusi bermunculan di sekitar tubuh Kingston Jiang. Setiap telapak tangan membawa kekuatan yang menakutkan, serta memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kingston Jiang melambaikan pedang pidana. Kecepatannya meningkat pesat, menghancurkan jejak telapak tangan ini. Di pegunungan yang jauh, di puncak gunung, berdirilah seseorang yang mengenakan topeng yang menyeramkan. Dia adalah ketua partai Tianmen, bernama Klutang. Klutang berdiri di sini, bisa melihat pertempuran sengit di Gunung Tianshan, meskipun agak jauh, dia bisa merasakan napas yang mengerikan. Kedua napas ini telah memasuki tingkat alam ke-8. Tingkat alam ke-8, siapa pemuda yang memberikan surat tantangan kepada Kingston Jiang? Klutang kebingungan. Dia berdiri di tempatnya, diam-diam mengamati perlintasan Gunung Tianshan, di puncak gunung. Begitu pertempuran dimulai, langsung memasuki pertarungan sengit. Jack Chen menggunakan teknik telapak tangan yang kuat, tekniknya sungguh hebat, kekuatannya sangat besar, bahkan bisa membuat Kingston Jiang kewalahan. Darahnya tidak berhenti diguncang. 13 pedang langit. Kingston Jiang mulai marah. Pedang pidana di tangannya, mengeluarkan aura yang mengerikan. 1 serangan, 2 serangan, 10 serangan hingga ke-13 serangan. Dengan sekejap, serangan ke-13 kekuatan pedang itu muncul. Serangan ke-13 mengeluarkan cahaya pedang yang cemerlang, dikelilingi oleh pedang pidana, menghancurkan jejak telapak tangan di sekitarnya itu.
membawa kekuatan yang mengerikan, menyingkirkan Jack Chen. Jack Chen juga mengetahuinya 13 pedang langit, ini juga disebut sebagai kekuatan pedang nomor 1 di dunia. Dia juga tidak berani melawan, dan dengan cepat menghindar. Tetapi, dia masih terlalu meremehkan kekuatan 13 pedang langit. 13 pedang langit saling bertempur, tidak berhenti mengejar Jack Chen. Bergemuruh. Daerah ini terus-menerus meledak. Di mana Jack Chen muncul, tempat itu bisa diledakkan oleh kekuatannya yang mengerikan. Pohon tua itu tercabut hingga ke akarnya oleh kekuatan pedang itu. Batu besar itu hancur dan serpihannya bertaburan kemana-mana. Melihat kekuatan 13 pedang langit, wajahnya di balik topeng juga berseri-seri, dan dia berbisik pelan, tidak disangka, kekuatan 13 pedang langit bisa sekuat ini, tidak terpikirkan orang, ini awalnya memaksa untuk menampilkan kekuatan 13 pedang langit. Bahkan, Klutang tidak dapat memprediksi hasil dari pertempuran ini. Karena saingan Kingston Jiang bukanlah orang biasa. Jack Chen terpojok hingga akhir. Dia terus menghindar, menunjukkan kecepatannya yang ekstrim. Namun, kekuatan pedang itu sepertinya memiliki mata yang panjang, tidak peduli kemanapun dia melarikan diri, kekuatan pedang ini terus mengejarnya. Pantas mati. Dia mengeluarkan nada rendah dengan wajahnya yang pucat. Wush. Pada saat ini, dia mencabut pedangnya. Dia mencabut sebuah pedang yang tertancap di pinggang. Pedang tipisnya bergetar hebat, seperti mengeluarkan beberapa kekuatan aura pedang. Tang tang tang. Pedang ini bertabrakan di udara. Aura pedang gaib Jack Chen langsung hancur oleh aura pedang 13 pedang langit. Dan Jack Chen mengambil kesempatan ini untuk bergegas menuju Kingston Jiang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kingston Jiang mengangkat pedangnya dan menyerang. Tang! Sepasang pedang saling bertabrakan. Dua orang ini mundur karena getarannya. Sebelum Kingston Jiang melepaskan kekuatan Jack Chen kembali menyerangnya. Ilmu pedangnya sangat aneh, dia hanya berfokus pada kecepatan. Saat giliran Kingston Jiang, tiba-tiba saja dia hampir tidak dapat menyerang, dia dipukul mundur terus-menerus, tidak tertangkis sama sekali, lengannya tertusuk pedang, serta membuat luka dan darahnya mengucur terus. Pedang yang sangat cepat, aku bahkan tidak tahu kapan dia melintaskan pedangnya, jadi aku tidak bisa menangkisnya. Hati Kingston Jiang tercengang. Saat dia tercengang, sebuah napas yang mengerikan datang dari belakangnya. Namun, Jack Chen berada di depan matanya. Gawat, ada firasat buruk di hatinya. Terlihat di belakangnya ada bayangan yang mengerikan. Kecepatan Jack Chen sangat cepat, hingga di langit-langit juga terlihat bayangan yang mengerikan, membuat penglihatannya menjadi terganggu. Tiba-tiba dia berbalik dan meluncurkan pedangnya. Energi pedang yang menakutkan, menghalangi Jack Chen yang tiba-tiba muncul. Bayangan yang muncul ini juga bayangan yang mengerikan. Tidak tahu yang manakah Jack Chen yang asli. Kepucatan Kingston Jiang makin menjadi-jadi. Pada saat ini, dia merasa matanya tidak berguna. Jack Chen bergerak cepat, selama matanya melihat, maka bayangan Jack Chen pun muncul. Dia menutup mata dan mulai menggunakan perasaan untuk merasakan keberadaan Jack Chen. Pada kesempatan itu, Jack Chen terus menyerang. Dia bisa bertahan sekali, namun tidak dapat menahan berkali-kali. Dalam waktu singkat, Kingston Jiang tertikam berkali-kali. Jika dia terus seperti ini, dia akan kalah. Saat ini, Kingston Jiang menggunakan jurus Dewa Logam. Saat ini kulitnya berubah menjadi warna perunggu, dia berubah menjadi seorang manusia tembaga. Terlebih lagi, di permukaan tubuhnya, sepertinya ada perisai berwarna emas yang samar-samar. Ini adalah kemampuan jurus Dewa Logam yang terlatih. Semakin hebat energi Qi, semakin bertenaga untuk mengeluarkan jurus Dewa Logam. Benar-benar mencapai puncaknya, hingga bisa membentuk kekuatan 3 kaki, menahan serangan apapun. Saat ini, perisai awal mulai terbentuk. Tang! Suara nyaring dari pedang. Punggung Kingston Jiang hampir tertusuk, tetapi tusukan ini terhalang oleh perisai yang dia bentuk. Ini.
100 meter jauhnya. Jack Chen memandang Kingston Jiang dengan ekspresi kaget, dan menundukkan kepala melihat ke pedang tipis di tangannya. Saat ini, pedang tipis itu muncul sebuah goresan, ujung pedang juga sedikit bengkok. Dia terkejut. Pedang di tangannya bukan berkelas biasa, ditambah dengan energi Qi yang dia miliki, sekalipun ini adalah tingkat alam ke-8, apa yang akan terjadi? Tetapi, pedang di tangannya tidak bisa menembus ketahanan yang dimiliki Kingston Jiang. Jurus apakah ini? Tiba-tiba, Jack Chen pun ikut terkejut. Bersambung.